Assalamualaikum, selamat pagi channel Kang Au. Kang Au sekarang mau berkunjung ke rumah Pak Haji Abdul Muiz, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Rencana Mang Au mau ke sana belajar tentang kemasyarakatan dan pemerintahan. Ikuti terus Kang Au. Saya sudah sampai di rumah Pak Haji Abdul Muiz, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Ikuti terus Au bincang-bincang dengan Pak Haji. Oke. Alhamdulillah, sahabat Kang Au channel, saya sudah bertemu dengan seorang tokoh figur yang sangat luar biasa. Saya bersama beliau ini cukup mengenal lama ya Pak Haji ya. Alhamdulillah, begitu bahasa Sunda nama mikadeudeung seorang Kang Au teh, apalagi kepada masyarakatnya. Alhamdulillah. Gimana Pak Haji? Alhamdulillah. Tidak langsung. Nih Pak Haji ya, saya kesini mohon maaf mengganggu. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan wasilahnya Pak Haji ya, adik sama rekan-rekan bertemu ini. Intinya adik tuh pengen apa? Memotivasi diri ya, sama dengan berkunjung ke Pak Haji. Mudah-mudahan adanya motivasi dari para tokoh-tokoh yang adik kenal itu mendorong adik supaya lebih bersemangat lagi hidup gitu. Jadi dengan keterbatasan ini adik jangan mengeluh gitu, harus tetap bersemangat. Nah, mungkin Pak Haji ini supaya lebih mengenal Pak Haji, rekan-rekan adik, terus sahabat-sahabat Kang Au channel yang dia. Siapa sih Pak Haji ini gitu? Mungkin mohon maaf dan minta izin, tolong lebih gamblang Pak Haji ceritain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Ade, itu rekan-rekan itu Au channel yang telah berkenan untuk berkunjung ke kubu kami gitu. Dan semoga silaturahim ini menjadi sarana untuk saling kita mengisi, berbagi, sharing untuk memotivasi diri kita, termasuk juga menyemangati agar hidup kita bermakna, hidup kita memberikan manfaat, nilai guna, kemaslahatan, bisa untuk menjadi penyambung silaturahim, dan keberadaan kita tentunya ingin sukses dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Amin. Apalah arti hidup sukses dunia, tapi kalau akhirat celaka. Jadi kita kepengen itu waktu, usia maupun kesehatan yang Allah berikan, kita bisa manfaatkan dan kita gunakan sebaik mungkin untuk menjadi manusia-manusia yang berguna untuk diri, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk bangsa, untuk negara dan agama, insyaallah. Terima kasih atas waktunya untuk bisa ngobrol-ngobrol santai gitu. Saya memperkenalkan diri, nama Pak Abdul Muiz. Itu kalau kelahiran di Tuban, Jawa Timur, pada tanggal 15 Maret 1968. Jadi dari daerah perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah.
di salah satu kecamatan namanya Kecamatan Bangilan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kalau kita baca sejarah, memang itu Tuban memiliki sejarah panjang gitu Pak. Termasuk salah satu aktivitas perdagangan di wilayah utara itu dulu di pantai Tuban. Kalau dari sisi geografis, daerah di mana saya tinggal adalah daerah itu pertanian yang berbatasan dengan gunung ataupun perbukitan kapur yang banyak ditumbuhi kebun jati. Kalau bisa Sunda dari keluarga kampung, keluarga sederhana, masyarakat biasa ya. Bapak saya seorang penjahit namanya Muhammad Amin, dan ibu saya, Ibu Siti Nikmah, profesinya sebagai pedagang di pasar. Saya terlahir sebagai anak pertama dan punya adik 5. Semuanya total 3 laki-laki dan 3 perempuan. Awal mula pendidikan saya sempat mengenyam pendidikan di TK Muslimat di kampung halaman, ya. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah tamat tahun 81. Kemudian sama orang tua dititipkan ke salah satu pesantren, namanya pesantren Nailun Najah di Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Rembang. Jadi antara Tuban dan Rembang itu berbatasan. Tuban itu kabupaten paling barat di wilayah timur. Kalau Rembang itu kabupaten di wilayah Jawa Tengah yang paling ujung bagian timur. Jadi berdekatan dengan sama ayah, saya dititipkan itu di pesantren untuk belajar thalabul ilmi, kemudian sekaligus khidmah pada kiai dengan keluarga pesantren. Sembari belajar Al-Quran dan kitab-kitab kuning tentunya di pesantren, kami juga mengikuti pendidikan di Sanawiyah Negeri. Alhamdulillah tamat tahun 84 dan lanjut ke sekolah pendidikan agama SPGA. PGA dulu mah Pak Ji. Dulu ada SPG untuk sekolah negeri, untuk itu untuk umum. Kalau untuk keagamaan itu namanya PGA. Alhamdulillah tamat pada tahun 87, dan dari sana saya kemudian berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan di sebuah lembaga perguruan tinggi di Jakarta yang waktu itu namanya LPBA, Lembaga Pusat itu Bahasa Arab ya, yang sekarang lebih dikenal dengan LIPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, yang ada waktu itu berada di Salimba. Di Sarawak kami mengenyam pendidikan perguruan tinggi di bidang keagamaan, ilmu syariah, dan kami mendapatkan itu gembelengan ataupun mendapatkan pencerahan dari berbagai itu ulama ataupun dosen-dosen dari berbagai negara, ya, baik dari Indonesia maupun ya dari Yordania, dari Saudi, dari Mesir. Kemudian kami juga berinteraksi dengan dunia kampus, itu aktivitas dakwah di kampus di Masjid Arif Hakim Salemba. Kami menimba ilmu juga di Dewan Dakwah di Jalan Salemba. Kemudian banyak mendengarkan ceramah-ceramah menggugah ya penyemangat gitu untuk Pak Imaduddin, itu diantaranya gitu, di Masjid di Toko Buku Wali Songo, itu tempat-tempat kajian teman-teman aktivis kampus pada waktu itu. Itu mungkin kisah singkat. Akhirnya kemudian sembari kuliah kami juga mengajar di beberapa masjid maupun ada beberapa itu lembaga pendidikan keagamaan, wabil khusus di bidang bahasa Arab dan tahsin Al-Quran. Kami merintis itu beberapa pendidikan di kampus Jurangmangu, Stan, kemudian di
Jakarta Pusat di salah satu masjid namanya Masjid Al-Falah. Kami merintis juga pendidikan bahasa Arab untuk para pekerja, para buruh, ataupun pada itu mereka-mereka yang masih kuliah tapi ingin menambahkan wawasan keagamaannya dan beberapa titik yang lain. Sehingga pada akhirnya kemudian setelah usai dari pendidikan di perguruan tinggi, kami berkesempatan untuk mendapatkan mengajar di salah satu lembaga yang ada di Kabupaten Sukabumi, tepatnya di Parung Kuda. Nama lembaganya adalah Boarding School Al-Kausar yang ada di Desa Babakan Jaya. Jadi pada tahun akhir 99 saya bergabung, dan kemudian selama bergabung saya ikut mengajar di SMP dan di SMA, dan dipercayakan untuk membantu mengelola asrama pembina itu para santri anak didik yang kebetulan datang dari berbagai wilayah dari Indonesia gitu. Bukan hanya di daerah Jawa tapi ada di Sumatera, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Indonesia Timur gitu. Istilah kami kemudian mengasah diri, belajar dari para senior gitu. Sekaligus juga kemudian saya itu sempat tinggal di dalam kampus, tapi kemudian saya memilih tinggal di luar bersama masyarakat di tetangga itu kampus Al-Kausar, dan di sanalah kami berkiprah untuk bersama-sama hidup di dalam masyarakat, berusaha untuk berkontribusi sesuai dengan kemampuan, baik bukan ilmu, menebarkan sesuai apa yang kami miliki untuk kami sampaikan kepada masyarakat, dan termasuk juga dipercaya oleh Al-Kausar waktu itu untuk memfasilitasi itu penyaluran program-program sosial untuk anak yatim, untuk janda, untuk para duafa di berbagai wilayah. Pada akhirnya pada tahun 2024 itu saya diamanatkan untuk mewakili teman-teman pendidik dari lingkungan para guru gitu, untuk dicalonkan di anggota DPRD Kabupaten Sukabumi. Dari setelah kemudian akhirnya dari background pendidikan dan pesantren dan kerja-kerja sosial di masyarakat, kemudian saya itu mendapat amanah dari masyarakat untuk mewakili masyarakat Kabupaten Sukabumi di DPRD Kabupaten Sukabumi. Itu mungkin sekilas itu rangkaian aktivitas sehingga akhirnya kami bisa tinggal di Sukabumi. Subhanallah ya Pak Haji ya. Begitu biografi Pak Haji itu benar-benar dari bawah gitu ya, sampai ke tingkat sekarang Pak Haji menjabat sebagai anggota DPRD dulu Kabupaten Sukabumi, dan sekarang kalau nggak salah provinsi ya Pak Haji ya. Ya, mohon maaf, mohon izin dari DPRD Kabupaten Sukabumi, kalau yang ada tahu nih Pak Haji, 2 periode ya Pak Haji ya, sampai yang sekarang pun 2 periode gitu. Subhanallah Pak Haji. Itu maaf Pak Haji, mohon izin, begitu karir Pak Haji itu amanah dari masyarakat tuh benar-benar ya bagus lah gitu ya Pak Haji. Mungkin untuk mencapai itu Pak Haji gimana gitu Pak Haji, sampai ke 4 periode gitu ya, 2 periode dari provinsi dan kabupaten. Sedangkan kalau yang ada tahu tuh paling ya mungkin begitulah Pak Haji, sampai Pak Haji menjabat bisa ke provinsi itu. Dan Pak Haji itu ada di komisi berapa ya Pak Haji ya, membidangi apa gitu Pak Haji? Semuanya adalah amanah, dan amanah itu bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan jabatan itu bukan sebuah kemuliaan, akan tapi tanggung jawab yang harus bertanggungjawab di hadapan umat dan masyarakat. Dan oleh karena itu saya memohon didoakan oleh masyarakat, semoga saya istiqomah dan terus amanah menyuarakan aspirasi masyarakat, memperjuangkan hak-hak masyarakat melalui itu kewenangan yang ada di lembaga legislatif baik di kabupaten maupun di provinsi.
Kalau selama ini saya mengalir saja ya gitu Pak. Hidup itu intinya harus bermakna gitu. Hidup itu harus itu membawa kemanfaatan bagi banyak orang gitu. Apa yang bisa saya lakukan ya itulah sesuai dengan kemampuan saya gitu. Tadi ya gitu, dari sejak dulu waktu di pesantren memang sama kiai sama dengan sering diajak gitu ya, keliling untuk mengunjungi kampung-kampung, mengajar gitu, jalan kaki ke gunung, ke bukit gitu ya, ke pelosok-pelosok gitu. Jadi jiwa kami pengabdian, jiwa kami dididik untuk dekat dengan masyarakat, bergaul dengan sebanyak mungkin orang, dan banyak bersilaturahim dengan melintas ya, itu baik tokoh masyarakat, tokoh itu apa, ya remaja, pemuda maupun itu elemen-elemen masyarakat ya. Jadi pembiasaan dan didikan dari pesantren itulah yang kemudian kami berusaha untuk istiqomahkan. Dan ketika menjadi guru, saya bukan hanya mengajar di Al-Kautsar, tapi masih ada sisa-sisa waktu saya berusaha untuk mengajar di salah satu lembaga Al-Qudsiyah kebetulan, oleh Ustadz Ade juga Ade Miftah ya. Saya mengajar di bahasa Arab ya. Kemudian di sela-sela waktu sore ya, kami berusaha untuk menengok saudara kita di pelosok, dari mulai Bojong Genteng ke Kelapa Nunggal, ke Gunung Bundut ya, dari ke atas sampai ke itu mana, ke Bandungan gitu. Jadi berusaha untuk mengamalkan dan mengajarkan ilmu yang saya punya, kira-kira apa yang ada manfaatnya untuk masyarakat, dari majelis salim, dari silaturahim, dari kunjungan tokoh maupun itu menyapa warga, itulah yang kemudian masyarakat mempercayakan dan mengalir gitu saja, nggak ada istilah temses dan sebagainya gitu ya gitu. Jadi semuanya mengalir. Saya pendatang baru yang bahasa Sunda juga waktu itu masih belum lancar ya. Baleo nih Pak Haji. Ngawitan pisan gitu ya. Terus Pak Haji, sekarang Pak Haji itu berada di komisi berapa, membidangi apa gitu Pak? Ya. Kalau mungkin kasih Pak di DPRD Kabupaten Sukabumi, ya. Saya sempat itu menjadi anggota di komisi itu komisi 4 yang membidangi pendidikan, kesehatan, ya, tenaga kerja, sosial, kebencanaan, kesra gitu. Kemudian pada periode berikutnya saya mendapat amanah sempat di komisi 2 ya, komisi 3 yang membidangi ekonomi gitu. Ya pertanian, perikanan, kelautan, perkebunan gitu. Nah, kemudian terakhir saya sempat menjadi sekretaris komisi 1 yang membidangi pemerintahan, yang mitra camat, mitra sekda, pemerintahan tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan, termasuk kami juga bermitra banyak bertemu dengan kepala desa ya, karena salah satu pemerintahan di level kabupaten di bawahnya ada pemerintahan desa ya. Kemudian terakhir sempat menjadi ketua komisi di komisi 1 pemerintahan. Jadi kami sempat mendampingi periode pada masa Pak Sukma ya, dua periode itu mendampingi itu Pak Sukma. Kemudian ketika masuk ke lembaga legislatif di DPR di provinsi, pertama kali saya masuk di komisi terkait dengan infrastruktur, dari perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara gitu. Kemudian itu terkait dengan lingkungan hidup, terkait dengan perencanaan pembangunan gitu. Banyak hal seputar pembangunan ya. Bapeda, Badan Perencanaan Daerah gitu. Setelah dari komisi 4 saya berpindah ke komisi 2 di bidang ekonomi, sama kelautan, itu perkebunan, kehutanan, termasuk pasar dan aktivitas perdagangan ya. Dan seterusnya kemudian
kami pindah lagi di Komisi 5 yang membidangi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemuda, olahraga, itu perempuan, termasuk anak-anak ya, itu kemudian terkait dengan kebencanaan dan sosial. Dan sehingga selama di periode di kabupaten saya sempat di 3 komisi, dan di kedua periode yang di provinsi ini kami sudah menjalankan amanah di 3 komisi juga. Berarti begitu banyak ya Pak ya, dari kabupaten sampai tingkat provinsi Pak Haji masuk di beberapa komisi ya, yang mengenai masalah berkaitan dengan masyarakat. Nah kebetulan nih Pak Haji, mohon maaf ya, mungkin Pak Haji udah tahu, saya mau nanyakan tadi kembali lagi kepada Pak Haji, pernah di komisi pemerintahan. Ini mah untuk pengalaman pribadi saya, kebetulan adik ini istilah bahasa sombongnya gitu, yang harus sombong Allah ya Pak Haji ya. Ini mah sombong bercanda aja Pak Haji. Ini urusan saya itu belajar bermasyarakat di Desa Purwasari. Saya sebagai anggota BPD jadi ketua bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Mungkin saya juga ingin menggali apa sih itu pemerintahan dan gimana kita harus menyikapi pemerintahan dengan kemasyarakatan itu Pak Haji, karena berkaitan dengan saya gitu Pak Haji ya. Walaupun saya berada di tingkat desa, tapi saya juga punya tanggung jawab kepada masyarakat desa tersebut untuk membina dan menampung aspirasi tersebut tadi. Enggak pengen biar ya, desa merupakan pemerintahan di level terdepan dalam memberikan pelayanan, mengayomi dan mengelola potensi yang ada di desa gitu, untuk agar bagaimana desa itu menjadi bisa suatu saat menjadi desa mandiri gitu secara ekonomi, desa yang mungkin maju di era digital ini bisa bersaing, termasuk dalam konteks pelayanan publik. Harapannya itu desa bisa terdepan juga dalam memberikan dan mengadvokasi pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan dasar maupun itu hal-hal yang menjadi hajat masyarakat, termasuk dalam konteks adalah kesejahteraan. Dan prinsip yang saya pahami bahwasanya dimanapun kita berada, terlebih kepada seorang yang mendapatkan amanah gitu, itu amanah itu sekali lagi kalau di dalam konteks Islam kami memahami bahwasanya kepemimpinan itu adalah pelayanan. Jadi siapapun yang mendapatkan itu kepercayaan dari masyarakat, mungkin sebagai ketua RT, sebagai ketua RW, sebagai ketua kadisunan, lebih kepada mungkin Pak Kades, termasuk mungkin itu lembaga yang menjadi mitranya dari PPD, semuanya harus kita manfaatkan. Kita bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, bisa saling bersinergi gitu. Bagaimana kepemimpinan dan kewenangan yang kita miliki itu sebesar-besarnya kita manfaatkan untuk membela kepentingan masyarakat banyak. Bagaimana berusaha mengentaskan itu warga kita dari kemiskinan, kemudian mengantarkan mereka untuk bisa mendapat pendidikan yang layak. Harapannya warga kita ya minimal bisa menamatkan 12 tahun itu pendidikan menengah gitu ya. Jangan sampai SD sudah terputus sekolah gitu, karena persaingan ke depan semakin berat gitu. Jadi kita dorong agar warga kita bisa menikmati pendidikan baik di negeri maupun swasta di sekolah menengah. Alhamdulillah dari warga kita, desa kita mulai muncul calon-calon kader pemimpin masa depan dengan melanjutkan pendidikan itu perguruan tinggi ya. Itu harus ditempuh upaya-upaya itu. Toh kebetulan gitu Pak, karena pemerintahan provinsi itu punya kewenangan di level itu SMA SMK gitu, dan pihak provinsi juga mendorong agar warga Jawa Barat ke depan menjadi warga yang itu memiliki kapasitas keilmuan yang memadai dan skill yang memadai, sehingga kita dorong agar masyarakat Jawa Barat itu bisa menyelesaikan pendidikan SMA atau SMK, alhamdulillah bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya gitu. Dan dari situlah maka provinsi mulai beberapa tahun terakhir itu
semi menggratiskan, bukan gratis sama sekali, akan tapi ada bantuan itu kepada itu setiap warga anak-anak itu didik yang sekolah di SMA negeri itu ada bantuan tahunan dan setiap anak yang dengannya dia lebih ringan dibandingkan dengan metode yang lalu. Hampir sebagian besar terpenuhi, walaupun mungkin masih ada membutuhkan dana-dana tambahan operasional kegiatan sekolah, tapi relatif sangat-sangat ringan, meringankan. Dan kemudian untuk di SMK atau SMA swasta, pemerintah bantuan subsidi kepada masing-masing anak kepada yayasan atau pengelola itu 700.000 per tahun, dengan harapan hal itu menjamin agar tidak ada warga Jawa Barat yang kemudian dia putus sekolah ketika itu tamat SMP dan tidak mau melanjutkan ke jenjang berikutnya. Jadi demikian juga di bidang kesehatan gitu Pak. Kalau kewenangan kabupaten tuh puskesmas atau rumah sakit, di level desa ada posyandu ya gitu. Kita memastikan bagaimana warga kita dalam kondisi itu kesehatan fisik yang prima gitu, sehingga dengan harapan dengan keterpenuhan gizi, kemudian kesehatan fisik dan terjauhnya dari penyakit yang menular dan sebagainya, maka dia akan tumbuh berkembang sebagai orang-orang yang suatu saat bisa mendermakan ilmu, tenaga, pikirannya untuk memajukan desa, apalagi mungkin bisa berkontribusi lebih tinggi lagi ke kecamatan dan tahap selanjutnya gitu. Jadi intinya bagaimana pemerintahan itu harus hadir di tengah masyarakat, baik pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten, pemerintahan di level desa harus hadir di tengah masyarakat untuk memapping atau melakukan pemetaan permasalahan-permasalahan yang ada, dan kemudian permasalahan ada itu disalurkan itu aspirasi masyarakat itu melalui momen-momen yang ada dalam pemerintahan, itu ada musyawarah pemerintahan pembangunan ya, di level kadusunan, di level desa, musrembang dus, musrembang des, musrembang cam, sampai musrembang kap, sampai musrembang level provinsi, dan bahkan sampai perdana level nasional. Jadi para pengelola baik itu di level kepala desa dan sekretaris dan seluruh jajarannya, termasuk juga LPM, termasuk BPD dan sebagainya, seluruh lembaga itu berupaya untuk memastikan agar aspirasi masyarakat itu terwadai dalam bentuk advokasi usulan itu pembangunan, usulan pelayanan yang menjadi kewenangan di masing-masing level. Karena kan di desa itu ada dana asli, memang sumber dari itu ada dari pendapatan desa asli kan ada ya, kemudian ada dari bantuan Pemprov 130 juta per tahun, kemudian ada dari ADD dari provinsi, dan ada sharing dari pusat. Nah, bagaimana dana yang ada itu dikelola itu sebaik mungkin untuk berjalannya roda pemerintahan desa itu, kemudian dari itu berjalannya roda pemerintahan desa itu, desa bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal-hal yang tidak itu mampu tertampung dan terakomodasi melalui anggaran dari desa diusulkan untuk diadvokasi berarti program usulan di dinas di level kabupaten. Kalau lebih besar lagi bisa diusulkan di level provinsi, dan lebih besar lagi diusulkan untuk usulan di program-program dari kementerian di level pemerintahan pusat. Jadi tugas kita sebagai para pemimpin atau orang yang mendapat keamanan di level pemerintahan desa harus terus lantang menyuarakan, membela kepentingan masyarakat yang ada di lingkungan kita. Dan nanti dari usulan-usulan itu tentunya akan ditindaklanjuti oleh eksekutif, oleh Bapeda, dan kami dari unsur legislatif berikan penguatan dan itu upaya-upaya juga untuk agar aspirasi masyarakat bisa diperjuangkan di level masing-masing kewenangan. Kalau DPRD kabupaten memperjuangkan di level kabupaten, kalau DPRD provinsi yang memperjuangkan itu nota anggaran di level pemerintahan daerah di level provinsi, kalau DPR RI ya berarti kewenangannya di level pusat ya. Jadi tidak mungkin kita bisa membangun dengan mengandalkan hanya dana desa gitu, kemampuan desa yang memang relatif masih sangat terbatas gitu.
maka perlu kolaborasi dengan seluruh pihak gitu. Jadi dengan harus ada konsolidasi dan koordinasi silaturahim dengan berbagai level gitu, dengan kabupaten, dengan provinsi, dan pemerintah pusat. Semakin banyak akses yang dilakukan, komunikasi yang dilakukan, maka harapannya semakin banyak program-program yang bisa tersalurkan ke desa yang mengusulkan. Nah Pak Haji, ini yang terakhir ya Pak Haji, yang terakhir berkaitan dengan mungkin salah satu aspirasi juga ya, mau tolong diperjuangkan pada Pak Haji. Saya menitipkan pada khusus untuk kaum disabilitas nih Pak Haji ya, itu tolong diperjuangkan, atau ada enggak perhatian khusus khususnya dari tingkat pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk penyandang disabilitas. Kalau dulu mah jangan ada diskriminasi lagi gitu kan. Kalau yang ada tahu tuh undang-undang tenaga kerja, dari sekian persen tenaga kerja itu harus ada beberapa persen untuk kaum disabilitas dengan kategori yang udah ditentukan. Kita mohon, saya nih secara pribadi atau mewakili saudara-saudara saya yang senasib ya Pak Haji, itu gimana tuh Pak Haji? Ini mungkin yang terakhir pertanyaan saya Pak Haji. Dan maaf Pak Haji, tolong nanti ada pesan moral khususnya untuk kaum saya badan dari Pak Haji. Anugerah kehidupan adalah anugerah yang mahal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kehidupan ini memang nggak lepas dari antara anugerah pemberian Allah, kenikmatan, termasuk juga ujian. Jadi semua kita ketika kita hidup ini, kita sedang diuji oleh Allah. Apakah kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur ketika kita mendapatkan kenikmatan dan anugerah, dan apakah kita termasuk hamba-hamba yang bersabar ketika kita mendapatkan ujian, musibah, dan hal-hal yang kita hadapi dalam kehidupan. Di antara hamba-hamba Allah, Allah itu berikan itu kesempurnaan, itu anggota fisik, dan ada di antara hamba-hamba Allah yang diberikan ujian berupa itu disabilitas, yaitu ada kekurangan dalam sisi fisik, tapi di mata Allah tidak ada itu kemuliaan kecuali ketakwaan. Jadi barometernya bukan kesempurnaan fisik atau tidak sempurna fisiknya, karena semuanya itu adalah anugerah, dan itu adalah Allah ciptakan sudah dengan fi ahsani taqwim, dan sebaik-baiknya. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan anugerah berupa mungkin kekurangan dalam sisi fisik, itu seyakin-yakinnya bahwasanya ada hikmah, dan Allah sudah memberikan ada potensi yang bisa dikembangkan, yang itu sejajar dengan, bahkan bisa melebihi potensi yang dimiliki orang-orang yang secara fisik sempurna gitu. Berapa banyak orang-orang yang buta gitu, tapi ternyata dia hafid Al-Quran. Dia buta akan tapi dia menguasai banyak ilmu gitu, tambang keilmuan gitu. Banyak lahir ulama-ulama yang menguasai itu tafsir, menguasai ilmu hadis, ilmu syariah, ternyata ulama tersebut adalah seorang yang buta. Itu sebagai contoh gitu. Banyak motivator ulung di balik keterbatasan fisiknya, justru dia bisa itu menggali potensi dirinya, dia tidak merasa rendah diri, bahkan punya kepercayaan diri yang lebih, dan bahkan dia bisa memotivasi orang-orang yang itu secara fisik itu sempurna, tapi dia nggak punya mental, nggak punya keberanian, nggak punya kepercayaan diri. Jadi insya Allah itu tidak ada halangan bagi kaum disabilitas untuk tidak sukses saja. Semua peluang kesuksesan Allah, insya Allah berikan. Banyak pelajaran dalam kehidupan di mana kaum disabilitas mereka memiliki potensi yang melebihi potensi yang dimiliki oleh orang-orang yang secara fisik itu lebih sempurna gitu. Dalam kaitan disabilitas ini, itu pemerintah provinsi itu punya beberapa, itu di bawah Dinsos ya, di Dinas Sosial Provinsi itu kita mengelola beberapa itu panti gitu. Ada beberapa panti, di antara panti itu ada panti disabilitas gitu. Jadi panti disabilitas ini itu memberikan itu fasilitasi kepada putra-putri kita itu warga Jawa Barat yang mereka dalam kondisi itu fisik tadi gitu. Tapi kemudian oleh pemerintah provinsi disediakan fasilitas pendidikan
melalui itu balai yang kita miliki atau panti yang kita miliki di sana, dari mulai tempat tinggal, sandang, pendidikan, termasuk juga pembekalan keterampilan hidup sesuai dengan kemampuan gitu. Ada yang mereka bergerak di seni budaya, ada yang jadi pelukis, ada yang jadi pembatik, ada yang di itu masak-memasak, ada yang di montir gitu. Subhanallah, artinya ternyata mereka bisa eksis, mereka bisa mandiri. Bahkan banyak yang lahir dari mereka yang sudah tamat, mereka sudah mandiri, dia membuka ruang usaha sendiri dan bahkan mempekerjakan banyak orang yang secara bisa merekrut dan itu memberikan solusi pada orang yang secara fisik malah sempurna gitu. Jadi ini itu banyak pelajaran dalam kehidupan gitu. Ini secara khusus ya untuk peran provinsi hadir berupaya untuk menyapa mereka, memotivasi mereka untuk tidak putus asa, tapi harus membangun cita-cita. Insya Allah semua bisa gitu. Kalau dulu kan akhir bisa kudu bisa gitu. Jadi insya Allah siapapun kita, yang penting ada keyakinan, ada ada semangat, ada motivasi diri, ada cita-cita gitu. Kalau dalam bahasa syair Arab itu man jada wajada, barang siapa sungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan kesuksesan gitu. Ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang namanya adalah Abdullah bin Maktum. Beliau oleh Allah uji dalam kondisi tidak bisa melihat gitu, buta, akan tapi beliau tidak pernah ketinggalan dalam majlis Rasulullah. Beliau tidak pernah ketinggalan dalam momen-momen perjuangan bersama Rasulullah. Bahkan peran-peran besarnya melebihi peran yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang secara fisik itu lebih sempurna gitu. Kita mengenal sosok Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat yang ada memiliki cacat itu fisik dalam kondisi kakinya salah satunya nggak sempurna gitu. Ketika suatu saat ada salah seorang sahabat beliau kemudian suatu saat memanjat itu pohon kurma gitu, ada yang sedikit mengejek dan menertawakan, maka Rasulullah marah itu atas perilaku sahabat itu yang sedikit menghadik kondisi fisik Abdullah bin Mas'ud. Dan Rasulullah mengatakan sesungguhnya kaki Ibnu Mas'ud yang cacat itu di hadapan Allah lebih berat daripada gunung Uhud karena prestasi luar biasa ini. Jadi insya Allah sekali lagi surga milik kita semuanya, kesuksesan milik semua orang bagi orang-orang yang mau menghendaki. Jadi insya Allah, jadi kalau dalam hadis Rasulullah SAW sebagai seorang muslim dan mukmin itu kita diajarkan untuk punya prinsip, salah satunya adalah kata Rasulullah SAW, berikan motivasi, berikan arahan, yang pegangan gitu. Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan apa itu pribadi dan sikap hidup seorang mukmin. In asobat usarra, ketika seorang mukmin itu mendapatkan beragam kenikmatan, maka syakara, dia pandai bersyukur, lidahnya senantiasa akrab dan basah dengan zikrullah, lisannya sudah indah itu mengatakan kata-kata terbaik pada orang-orang di sekitarnya. Dia nggak pernah mencaci, dia tidak mencerca, dia tidak menghina. Yang ada adalah motivasi itu dan memberikan semangat kepada saudara-saudara untuk bangkit dan sukses bersamanya. Dia nggak merasa itu sombong karena semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ketika dia memiliki kelebihan gitu dalam sisi skill, dalam sisi harta, maka harta dan skillnya bukan untuk dirinya, tapi dihibahkan dan diberikan dan disalurkan kepada orang-orang yang berhak. Itulah pribadi seorang mukmin. Tapi sebaliknya, wa in asabathu dzarra, kalau seorang mukmin itu ditimpa, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beragam ujian gitu. Ujian itu bisa berupa ekonomi, ujian itu bisa berupa itu fisik, ujian itu bisa banyak hal dalam kehidupan, banyak ujian dalam kehidupan ini. Tapi sikap seorang mukmin itu sabar, dia senantiasa tabah, menerima, tapi ulet, dia tak berjuang, dia nggak berhenti, dia terus berikhtiar, berusaha, bahwasanya itu setiap manusia diberikan bekal oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang sukses dan orang-orang yang bisa mandiri. Bahkan itu dengan kreativitasnya dia bisa berbuat lebih banyak lagi dan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk sukses. Itu berangkat dari motivasinya. Sekali lagi
itu insya Allah di dalam pandangan Allah, dalam pandangan Islam, pandangan Rasulullah SAW, tidak ada kelebihan bagi orang yang sempurna fisiknya atas orang yang itu ada kekurangan dalam fisiknya, tapi kelebihan itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi semuanya punya kesempatan untuk sukses dunia akhirat, ya. Bisa kesempatan sukses untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin kita mengenal kalau ada salah seorang sahabat yang secara status sosial pernah itu mendapat status apa ya, budak ya gitu, Bilal. Secara fisik dia hitam gitu, ikal kan itu apa, mungkin itu masyarakat Arab plus banyak yang putih tampan gitu. Tapi subhanallah Rasulullah SAW ketika Bilal bin Rabah disiksa oleh Abu Bakar dan Rasulullah SAW diselamatkan, kemudian beliau suatu saat diberikan kemuliaan oleh Rasulullah SAW, diberikan kesempatan untuk azan di atas Ka'bah gitu. Muadzin Rasul SAW, padahal nggak semua orang bebas untuk naik di Ka'bah. Tapi bahkan saat itu bukan hanya kemudian suatu saat Bilal menjadi seorang gubernur, seorang yang dahulu mantan budak, suatu saat dia menjadi seorang gubernur gitu. Dulu banyak para sahabat yang awalnya pengembala kambing gitu, tapi kemudian dia menjadi orang-orang yang bermanfaat dan menebarkan kebaikan, ilmu yang bermanfaat, termasuk kepemimpinan yang membawa keberkahan dan keadilan pada seluruh elemen masyarakat gitu. Dan bahkan dalam hadis Rasulullah pernah bertanya, ya Bilal, aku mendengarkan itu sandal, subhanallah, apa gerangan yang kau lakukan? Beliau masih hidup, mungkin bagi orang lain dia dipandang remeh karena cara fisik berbeda gitu, tampilannya, posturnya gitu, dan status sosialnya yang dulu pernah budak. Tapi ternyata beliau masih hidup, di surga sudah terdengar suara sendalnya gitu. Apa gerangan bagi Bilal yang kau lakukan? Ternyata Bilal mengatakan, ya Rasulullah, setiap aku wudhu maka saya sholat 2 rakaat sunnah wudhu ya, dan itu aku lakukan selama ini. Oh, ternyata itu yang telah mengantarkan engkau mendapatkan kemuliaan. Hidup masih di atas bumi, tapi sendalnya sudah jalan-jalan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah gitu, kemuliaan itu adalah karena ketakwaan, kemuliaan itu karena ilmu, kemuliaan itu karena kebermanfaatan gitu. Orang sehat fisiknya, bahkan mungkin gelarnya profesor, doktor, itu bertumpuk, tapi kalau dia membawa mafsadah, nggak membawa kebaikan untuk masyarakat dan negara dan bangsa dan agama, maka sesungguhnya keberadaan mereka jauh kalah di bawah mereka-mereka yang mungkin secara fisik itu ada kekurangan, tapi dia banyak memberikan manfaat untuk lingkungannya, untuk lingkungan KRT-nya, apalagi sampai level desa gitu ya, memberikan manfaat. Insya Allah mereka adalah orang-orang yang besar. Dan Rasulullah menyampaikan, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat dan nilai guna maslahatan bagi banyak orang. Jadi siapapun kita, apapun profesi kita, siapapun latar belakang keluarga kita, apapun status sosial kita, ketika kita bisa berbuat untuk banyak orang, maka dialah orang besar, dialah orang yang sukses. Kata Imam Syafi'i, beliau pernah memberikan motivasi, beliau mengatakan, man arada dunia, barang siapa yang ingin sukses dunia, ya, sukses dunia, keberkahan di dunia, kebahagiaan di dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka hendaklah dia itu mencari ilmu, thalabul ilmi, terus semangat untuk menggali pengetahuan. Bahkan dalam konteks itu pesan kita dianjurkan untuk thalabul ilmi sepanjang usia, minal mahdi ilal lahdi, dari mulai lahir sampai kita masuk ke liang lahat gitu. Itu prinsip Islam, itu semangat untuk terus belajar dan belajar. Jadi insya Allah siapapun kalau dia punya semangat untuk thalabul ilmi, maka dia akan diangkat oleh Allah belajar. Kemudian yang kedua adalah waman aradal akhirah, barang siapa menghendaki derajat kemuliaan dan membersamai orang-orang terbaik di surganya Allah Subhanahu wa taala, fa'alaihi bil ilmi, maka baginya juga harus menuntut ilmu. Barang siapa ingin menggabungkan sukses bahagia dunia akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka dia harus menggali ilmu dan menambahkan ilmu. Sehingga doa Rasulullah, doa dalam Al-Quran Karim, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan aku ilmu yang bermanfaat. Semoga ini sedikit pesan-pesan untuk diri saya, untuk semua rekan-rekan kami yang kami cintai,
dan semua anggota masyarakat. Semoga insya Allah Allah senantiasa memberikan bimbingan dan memberikan penjagaan, memberikan taufik untuk kita senantiasa menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur dan terus bersyukur dan terus bersyukur. Apapun yang Allah berikan kita syukuri. Insya Allah dengan mensyukuri itu Allah akan menambahkan keberkahan-keberkahan. Dan itu begitu juga ketika dalam perjalanan hidup kita mendapatkan ujian, maka kita jangan kehilangan kompas, jangan kita kehilangan kendali sampai orang kemudian lari ke narkoba, lari ke mabuk-mabukan, lari sampai bunuh diri karena dia nggak punya pegangan hidup. Padahal Allah Samad, ketika ada goncangan-goncangan dalam kehidupan, hendaklah kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Dan hendaklah kalau engkau bertanya, dan ketika ada manusia yang bertanya kepada Muhammad itu tentang Allah, tentang aku, Allah Subhanahu wa taala, maka katalah Allah itu sangat-sangat dekat. Allah itu senantiasa memenuhi seruan hambanya. Allah menunggu kita setiap saat 24 jam. Bukan hanya di pagi hari, di siang hari, sore hari, bahkan di tengah kegelapan malam pun, terutama sepertiga malam, Allah menunggu hambanya. Siapakah yang punya permohonan? Insya Allah Allah kabulkan. Jadi mari kita manfaatkan hidup yang singkat ini untuk senantiasa menebar kebajikan, menebarkan amal soleh, memberikan kemanfaatan, dan punya semangat hidup, punya azam, punya cita-cita yang luhur, dan tentunya kita punya cita-cita agar kita hidup penuh dengan kemuliaan dan itu wafat dalam kondisi husnul khotimah, dan kemudian kita masuk surganya Allah bersama anbiya, mursalin, syuhada, sholihin, dan orang-orang yang kita cintai dari keluarga besar kita. Ya, terima kasih Pak Haji ya. Saya sudah mengganggu waktunya Pak Haji, dan alhamdulillah secara pribadi apa yang Pak Haji sampaikan mudah-mudahan pribadi saya mendapatkan suatu wawasan ilmu, khususnya umumnya kepada semua yang sahabat Kang Au channel ikutin ya. Mudah-mudahan dengan kunjungan kami dan rekan-rekan Kang Au channel ini selalu dalam lindungan Allah Pak Haji ya. Terutama khusus Pak Haji dan keluarga Pak Haji selalu sehat dan selalu diberikan jalan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat ya Pak Haji ya. Terima kasih mungkin Pak Haji ya, saya udah ganggu. Terima kasih pada sahabat Kang Au channel sudah mengikuti perjalanan Kang Au ke rumah Bapak Haji Abdul Muiz. Beliau adalah anggota Dewan DPRD Provinsi Jawa Barat. Kita doakan semoga Pak Haji ini selalu istiqomah, amanah untuk menjalankan visi misinya kepada masyarakat. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih Pak Haji.